Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengatakan konten YouTube yang sudah memiliki sertifikat kekayaan intelektual bisa digunakan sebagai jaminan ke bank. Hal ini berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 12 Juli 2022 lalu. Sebagai informasi, dalam aturan tersebut, produk kekayaan intelektual seperti film dan lagu bisa dijadikan jaminan utang ke lembaga keuangan bank maupun non-bank. Kebijakan itu adalah bentuk keberpihakan pemerintah untuk melindungi dan mengutilisasi hak kekayaan intelektual atau HAKI. Nantinya lembaga keuangan akan menentukan nilai kekayaan intelektual. Semakin tinggi value dan potensi dari karya cipta, merek atau paten yang dimiliki tersebut, maka nilai pinjaman pun akan semakin besar. Karenanya, Yasona mengajak masyarakat dan pemerintah daerah peduli terhadap kekayaan intelektual atau KI yang dibuatnya. Pencatatan karya intelektual membuat karya maupun inovasi jadi terlindungi, pula menjadi salah satu alat bukti saat terjadi pelanggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai informasi, sektor ekonomi kreatif di Indonesia terdiri dari 17 subsektor, yaitu pengembang permainan, desain interior, arsitektur, musik, seni rupa, fashion, dan desain produk. Selain itu, ada juga subsektor kuliner, film animasi dan video, desain komunikasi visual, fotografi, televisi dan radio, kriya periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan aplikasi. PP nomor 24 tahun 2022 tentang ekraf akan menempel pada subsektor yang telah disebutkan di atas. Beberapa pasal juga menguatkan bahwa karya-karya seni seperti film, lagu, dan musik otomatis bisa dijadikan sebagai jaminan peminjaman kepada bank. Di dalamnya juga diatur skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi hingga penilaian kekayaan intelektual, sebagaimana tertuang dalam pasal 9 ayat 1. Kabar gembira dari Jokowi, lagu, video, dan produk kreatif bisa jadi jaminan di bank. Pemerintah menerbitkan peraturan nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif. Peraturan pemerintah tersebut ditekan oleh Presiden Joko Widodo pada 12 Juli 2022. Dilansir dari tribunnews.com, dengan munculnya aturan tersebut setelah 1 tahun diundangkan, maka nantinya segala macam hak cipta karya intelektual seperti film, lagu, lukisan, dan industri kreatif lainnya bisa dijaminkan ke bank sebagai bagian proses utang. Dikutip dari salinan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang ekonomi kreatif, pemerintah memfasilitasi jaminan utang berbasis kekayaan intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank bagi pelaku ekonomi kreatif. Ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang bisa dijadikan jaminan utang ke bank. Dikutip dari situs resmi Kemenparekraf, sebanyak 17 sektor tersebut adalah yakni pengembang permainan, arsitektur, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, dan fashion. Ada juga kuliner, film, animasi dan video, fotografi, desain, komunikasi visual, televisi dan radio, kriya periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan juga aplikasi. Untuk memperoleh pembiayaan, para pelaku ekonomi kreatif harus memenuhi syarat. Di antaranya karya telah tercatat atau terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian karya tersebut sudah dikelola baik secara mandiri dan atau dialihkan haknya kepada orang lain. Dalam aturan tersebut juga ada 4 poin persyaratan pengajuan untuk pembiayaan, yakni memiliki proposal rencana pembiayaan dan memiliki usaha ekonomi kreatif. Lalu memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual, produk ekonomi kreatif, serta memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual. Setelah itu, lembaga keuangan bank atau non-bank dalam memberikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melakukan verifikasi terhadap usaha ekonomi kreatif. Dikutip dari salinan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang ekonomi kreatif pasal 9 ayat 1, disebutkan bahwa pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang. Sementara untuk objek jaminan utang dilaksanakan dalam bentuk jaminan fidusia atas kekayaan intelektual, kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, dan atau hak tagih dalam kegiatan ekonomi.
Demikian Global Update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.